Hello, hello, hello Sobat GeoForce Indonesia semua, apa kabar? I'm waiting for people to join the session. Okay, so wow, 2 people joining in. Hi there. Hesties, you're the first one to join. Hello. How are you all tonight, Sobat GeoForce semua? Wih, 10 people joining in, 12 people joining in, so exciting. Hi there guys. Pada dari mana aja nih asalnya nih? Are you guys excited to know about geosynthetic clay liners tonight? Wow, 20 people. So exciting. Wow. We got 1 people from Medan here. Kalsel, Surabaya. It's really exciting to know that this live session actually has reached many parts in Indonesia ya. I'm very excited. Serius nih ada yang dari Timika, Papua. Wow. Very cool. Jambi, Gunung Sindur, Sumatera Utara. Wow, you guys are awesome. Are you guys all geotechnical engineers or maybe other field? Okay, so 24 people joining in. I think with 30 people we can start ya. Can I get 30 people to join? Wow, Ponorogo. Actually, not one of our, but our speaker tonight is from Ponorogo actually. Wow, dari Surabaya, Garut. So, people, why? Kok jadi berkurang dua-dua? Come on guys. Geophysical engineering, wow, cool. Okay, so 26, I think we're good to go ya. 28, yay. From Jonggol, okay. Okay, so I think it's time to greet you guys properly this time. So hello everyone. How are you all tonight? Before we begin our session tonight, let me just introduce myself in case di sini ada yang baru banget ikut live session kita. Even though this is the 10th session ya, ini udah session ke-10 kita nih. So my name is Nadia Ayu Anindita, but you guys can call me just Tita. I'm actually one of the geotechnical engineers in GeoForce Indonesia, and I'm very excited to be your host tonight. Udah pada gak sabar nih kayaknya. Bahkan ada 4 people asking to be on the speaker side nih ya. Aku dapat 4 requests. And then 1 questions already. Okay, so guys, before we begin our session tonight, I want to remind you that Instagram actually is bukan cuma Instagram nih ya, sosial media GeoForce banyak banget. Jadi kita punya YouTube, we got Facebook, we got LinkedIn, dan juga of course our website, dimana di situ lengkap banget ya product knowledge kita. Jadi kalau misalkan sobat GeoForce ada yang, selain kepo tentang GCL, pengen lebih tahu nih tentang geocell, atau maybe geotextile woven, atau maybe geoframe gitu ya, sering denger-denger. Nah di situ sobat GeoForce semua bisa lihat lengkap ya di geoforceindonesia.com. Okay, so also aku juga mau ingetin ya, in each session kita akan bagi-bagi 300.000 rupiah nih ya dalam bentuk OVO cash untuk 3 orang pemenang. Jadi teman-teman harus selalu loyal dan aktif ya. Jadi harus bertanya terus nih ya. Karena nanti yang pertanyaannya terpilih nih, bisa aja kalian menjadi lucky winners OVO cash kita, kayak gitu. Dan juga aku mau ngingetin, nanti pas session kita udah mulai, kita akan turn off the comment section. Jadi kalau misalkan sobat GeoForce ada yang mau bertanya, kalian bisa hit question mark, kayak gitu ya. And also I wanna remind you nih ya, karena sebentar lagi bakal masuk bulan puasa. This is going to be our last session for a while ya. Nanti kita akan bertemu lagi setelah Lebaran, seperti itu.
Oke, so di sini udah pada nggak sabar nggak sih ketemu speakernya siapa malam ini? Kita langsung panggil aja kali ya, gimana? Ya, speaker kita malam ini siapa tuh? Siapa tuh? Coba ada yang tahu nggak? Here she is, Dinta Ayundia Nurjana. Yeay, Iya, halo Dinta. halo Dita. Gimana kabarnya nih? I'm so great, I'm so excited, I'm so ecstatic tonight. So how are you tonight, Dinta? Alhamdulillah nih aku seneng banget hari ini bisa menyapa temen-temen semua Sobat Geovers nih yang sangat-sangat excited dengan IG Live kita gitu ya Dit ya. Nah, Dinta, before we begin our session, coba nih ya, kasih tahu aku. Kita mau ngomongin apa sih malam ini? Iya, jadi kita tuh mau ngomongin tentang GCL Dit. GCL itu salah satu material geotekstil gitu. Dia itu merupakan lapis kedap gitu Dit. Kita langsung aja kali ya, Dins. Masuk ke session kita, apa itu GCL, Dins? Iya, apa sih tuh GCL gitu? GCL itu singkatan dari Geosynthetic Clay Liners gitu teman-teman. Dia itu merupakan lapis kedap. Lapis kedap ini terdiri dari lapisan bentonit gitu. Lapisan bentonite ini merupakan bahan alami gitu guys. Jadi dia memiliki permeabilitas yang sangat rendah. Yang kemudian itu kita gabungkan dengan material geotekstil gitu. Nah, kemudian ini si ketiga material ini harus kita satukan melalui needle punch gitu. Nah, ya Dita benar kayak gitu. Ini mati. Oke. Bilang ke Dita. Tahu bilang ke Dita, live-nya mati. Dita live-nya mati. Sorry, kayaknya live-nya mati nih Dit. Sorry, Halo, kata teman-teman nih katanya live-nya mati ya. Benar nggak guys? I'm here. Halo, Dins. Ya. Iya nih kayaknya teman-teman di sini pada bilang live-nya mati nih. Memang kalau kita ID live nih memang ya untuk kondisi koneksi internet ini memang harus. Coba aku turn on komennya dan aku tanya, Iya. Sobat Coba deh Geovers kita semua. sapa-sapa dulu nih sebelum gitu apakah ini mati? Oke, emang nih kadang-kadang Instagram ini setiap aku live suka ada Itu sesuatu nyala. yang baru ya, upgrade sesuatu yang baru. Nggak mati kok, ini aman kok kata Sobat Geovers semua. Lancar kan tuh, lancar kok, lancar guys. Oke. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya. Tadi mungkin Iya. Sobat Geovers yang agak kepotong tentang explanation-nya, so maybe we can just repeat ya, Dins. Tadi kita mulai dari apa itu GCL. Iya. Jadi tadi udah aku jelasin gitu ya, GCL itu singkatan dari Geosynthetic Clay Liners gitu. GCL ini merupakan lapis kedap yang terdiri dari lapisan bentonit gitu. Jadi di dalamnya dia ada lapisan bentonit. Lapisan bentonit ini merupakan bahan alami gitu, yang dia tuh memiliki permeabilitas yang sangat rendah gitu. Kemudian bentonit ini akan diapit oleh kedua material gitu, woven dan non woven yang kemudian disatukan melalui needle punch gitu. Ya, kalau dilihat dari gambar cross sectionnya seperti itu. Nah, yang kita punya di bentonitnya ini di dalamnya itu adalah berbentuk granular bentonit gitu. Jadi ada jenisnya yang berupa serbuk-serbuk gitu. Tapi kalau berbentuk serbuk-serbuk ini biasanya dia akan cenderung lebih kotor di lapangan dan bentonitnya akan kemana-mana gitu. Kalau teman-teman lihat nih, ini aja berbekas nih di tangan aku gitu. Jadi memang untuk kita di lapangan itu kita menggunakan yang bentonitnya ada butirannya gitu Dit. Oke, nah pokoknya intinya sih sebenarnya ini adalah lapis kedap kayak gitu ya. Which is di session sebelumnya kita juga udah pernah belajar bahwa ada salah satu lapis kedap yaitu geomembrane. Tapi ini little bit berbeda seperti itu ya. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut nih ya tentang GCL itu sendiri. Oke, kita masuk langsung ke fungsinya nih, Dins. Ini kayak Sobat Geovers sudah pada kepo banget. Jadi ini bisa buat apa aja sih sebenarnya? Iya, jadi memang si GCL ini bukan sebagai perkuatan gitu ya, dia memang untuk sebagai lapis dasar. Biasanya memang kita aplikasikan sebagai lapis dasar landfill gitu, Dit. Nah,
ketika nanti ada air yang ada di landfill itu, dia tidak akan mengganggu populasi air tanah sendirinya gitu. Nah, selain sebagai lapis dasar landfill, biasanya kita juga bisa pasang sebagai lapis irigasi atau kanal atau bendungan gitu, Dita. Memang fungsi ini sebagai lapis dasar gitu, untuk Oh, memproteksi air tanah yang terdapat di dalam gitu, Dita. oke. Nah, karena di sini, headline-nya adalah si lapis kedap itu sendiri. Tentunya salah satu karakteristik yang penting banget dari material ini ya permeabilitas kayak gitu ya, Dins. Nah, can you tell us nih ya fakta unik terkait GCL itu sendiri? Iya, jadi GCL ini kan tadi inti bahannya dari bentonite gitu ya. Sodium bentonite ini memiliki lebih dari 70% kandungan monomerilonit gitu. Apa sih itu kandungan monomerilonit gitu? Kandungan monomerilonit ini merupakan kandungan mineral yang terdapat pada lempung. Nah, kandungan monomerilonit ini mempunyai hydraulic conductivity yang sangat kecil, tapi dia mempunyai swelling yang sangat besar. Nah, sehingga bahan ini tuh bagus gitu untuk lapis kedap. Selain itu dia juga mempunyai fakta unik lain, yaitu self healing gitu, Dit. Jadi ketika material GCL ini terdapat kebocoran akibat tusukan gitu, dia itu nanti bisa mengembang lagi. Kenapa? Karena memang partikel dari bentonit ini bisa swelling lebih dari 14 kali besar dari partikel utamanya gitu, Dit. Oke, jadi memang karena tentunya kita ketahui ya, sometimes di lapangan ini kita mungkin nggak dapat 100% lahan yang perfect seperti yang kita mau, dan I think this material tuh bisa bisa overcome salah satu challenge itu dengan self healing, kemampuan self healingnya tadi kayak gitu ya. Iya, betul banget, Dita. Oke, nah kita langsung aja melaju ke topik selanjutnya dari GCL ini, which is pemasangannya. Sobat Geoforce ini udah pada kepo banget, Tins. Pemasangannya tuh apakah sama aja nih kayak geotextile ataupun maybe other types of geosynthetics, atau there are things yang harus kita note, other treatments that we have to do maybe? Iya, jadi memang kinerja GCL ini sangat bergantung pada pemasangan gitu. How we handle it until how we install it gitu, Dit. Jadi kita nanti akan membahas nih bagaimana pengiriman sampai nanti bagaimana instalasinya setelah diinstal tuh kita harus bagaimana sih gitu, Dita. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan dalam metodenya gitu. Kita langsung masuk kali ya ke topik yang pertama nih, Dins. Pengiriman materialnya. Jadi harus gimana sih, Dins, kita ngirimnya? Jadi material GCL ini harus seperti biasa ya, harus dikemas seperti material-material geosintetik lainnya, memang berbentuk gulungan gitu, kemudian diberi label dengan jelas dan harus ditutup dengan plastik agar kedap air, karena memang material ini harus jauh dari kondisi air gitu ya. Kemudian seperti biasa, labelnya harus menyertakan informasi tentang produsen, beratnya berapa, terus panjang dan lebar gulungan itu berapa gitu. Tapi setiap gulungan ini harus benar-benar kita periksa secara visual gitu, Dit. Ketika kita akan loading barangnya ke truk gitu ya, kita harus melihat secara visual apakah ada nih material yang rusak sebelum kita kirim nih ke lapangan gitu, Dita. Oke, next up adalah penanganan materialnya. Gimana sih, Dins, kita harus handle material ini? Iya, jadi dalam penghandlean ini memang harus hati-hati ya. Jadi ketika kita unloading barangnya dari truk itu, ketika sudah datang di lapangan gitu, memang harus diawasi banget oleh supervisor. Jadi dalam handling itu, ketika pemindahan ke storage-nya gitu, kita bisa menggunakan pipa tebal yang kita masukkan ke dalam inti roll gulungan yang kemudian dibantu oleh spreader bar dan sering atau rantai gitu, dan kita harus benar-benar perhatikan agar ketika handling dipindahkan ke storage itu tidak boleh rusak atau terguling gitu. Memang harus benar-benar diperhatikan gitu, Dita. Oke, nah next up di sini tentang penyimpanan materialnya. Jadi harus gimana sih, Dins, kita menyimpan materialnya ini? Iya, jadi materialnya memang harus kita dekatkan
pada area lokasi kerja ya. Kenapa? Karena memang untuk memudahkan mobilisasi. Tapi kita harus jauhkan dari lalu lintas yang dapat merusak, yang kita khawatirkan dapat merusak si material GCL. Nah, kemudian waktu kita menumpuk si menumpuk si material GCL ini memang harus kita berhati-hati, harus ditumpuk. Biasanya kita di lapangan itu tidak lebih dari 4 roll. Kemudian di area bawah gitu, harus ada alasnya gitu. Kenapa? Emang takutnya dikhawatirkan nanti ada benda tajam yang dapat merobek si plastiknya, kemudian nanti akan ada air yang masuk ke dalam material gitu Dit. Jadi emang harus ada alasnya gitu. Nah, ya seperti itu. Biasanya ada alas kayunya dan kemudian harus ditutup terpal ya teman-teman, double protection gitu. Okay, so always protect your materials. Next, persiapan subgrade-nya. Jadi harus gimana nih Dins kita mempersiapkannya? Iya, jadi untuk persiapan subgrade ini memang awal dari instalasi Dit. Jadi permukaannya harus halus, bebas dari benda-benda yang dapat mengganggu atau merusak material gitu. Jadi kondisinya memang harus sangat kokoh gitu. Jadi kita harus padatkan dulu menggunakan alat berat. Tapi yang harus kita perhatikan, tidak boleh meninggalkan jejak bekas roda yang lebih besar dari 1 inci gitu. Biasanya kalau kita madatin di lapangan gitu ya Dit, kalau tanah dasarnya belum begitu padat gitu, biasanya akan menimbulkan perbedaan elevasi dari roda dan dari roda pemadatan sama yang nggak dipadetin gitu. Itu nggak boleh lebih dari 1 inci begitu. Kemudian perbedaan elevasi aja nggak boleh gitu teman-teman. Apalagi ada kerikil gitu yang kerikil ini dapat berpotensi menusuk GCL, memang nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar persiapkan si subgrade-nya itu. Oke, next up adalah dari penggelaran materialnya nih ya. Nah, aku lihat di sini aja ada 4 gambar ya, yang kayaknya menggambarkan 4 tipe. Nah, kamu bisa jelasin gak nih Din satu-satu? Iya, jadi memang untuk penggelarannya itu ada beberapa metode, tapi yang harus kita concern di sini sebelum kita gelar, ketika kita memindahkan barang material GCL dari storage ke lapangan itu tidak boleh material tidak boleh dibuka dari kemasannya gitu. Kemudian kita harus lihat nih orientasinya, apakah woven kah ataukah woven kah yang di bawah gitu. Nah, kemudian setelah itu harus diawasi oleh tim quality control gitu ya sebelum instalasi. Nah, untuk metode penggelarannya ini ada salah satunya stationary roll pull. Ini memang digunakan pada area lereng pada tanggul gitu. Ya seperti itu. Tapi yang harus diperhatikan di sini material ini tidak boleh ditaruh di top elevasi kemudian digelindingin gitu, nggak boleh. Memang harus ada bantuan alat berat yang berada pada elevasi puncak, kemudian materialnya itu harus dikaitkan gitu ke dalam alat beratnya, kemudian harus ditarik manual ke bawah ya seperti itu. Nah, benar, kemudian ditarik ke bawah oleh tenaga manusia gitu Oke, nah next up kita punya apa nih? Equipment requirement, maksudnya apa nih, Dins? Iya, jadi memang bisa menggunakan alat berat. Jadi si GCL ini kita taruh di alat berat gitu menggunakan spreader bar, kemudian ditaruh plat tebal di intinya itu. Tapi yang harus kita perhatikan di sini, alat berat ini tidak boleh langsung melintas di atas GCL sebelum GCL ini terdapat lapisan timbunan di atasnya gitu. Jadi harus ditarik mundur gitu. Ya, jadi memang kalau dia belum ada tanah di atasnya, jadi haram ya hukumnya Dins ya melewati GCL-nya tersebut ya. Iya, benar-benar haram teman-teman. Haram. Oke, next nih ada manual unroll. Jadi bisa ya Dins manual tanpa alat berat? Bisa banget Dita. Jadi si GCL nanti, gulungan GCL ditaruh di tanah dasar kemudian dipindahkan secara manual, tapi memang tidak membutuhkan alat-alat yang ribet gitu seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi memang lebih lama ya pengerjaannya kalau kita kita pindahkan secara manual gitu Dit. Jadi memang ini biasanya mungkin untuk area-area yang ruangnya itu terbatas kali ya, yang nggak terlalu lebar Nggak dan ada ya.
Oke, next kita punya apa nih, Dins? Moving Ya, whirlpool. iya, jadi manual roll pull ini seperti biasa juga ditaruh di alat berat si GCL-nya, kemudian ditaruh di alat berat gitu, kemudian kita tarik manual gitu oleh tenaga manusia gitu. Iya, seperti itu. Ini memang untuk biasanya kita di lapangan memang menggunakan metode ini ya, karena memang metode ini kecepatan pemasangannya lebih cepat gitu, Dit. Oke, jadi ini sebetulnya mirip ya sama yang nomor 2 tadi, cuma karena tadi alatnya yang menarik, sekarang ini human-nya yang menarik, kayak gitu Iya, ya. karena memang kalau pakai alat berat ditariknya itu dikhawatirkan dapat merusak material GCL gitu. Oke. Nah, jadi kita udah belajar nih ya Sobat Geoforce tadi dari bagaimana kita mengirim materialnya, kemudian sampai materialnya itu tergelarkan. Tapi tentunya pada saat material tersebut digelarkan, ya bagaimana nih di bagian ujung-ujungnya seperti itu? Apakah perlu ada pengangkuran seperti itu dan apakah di ujung-ujungnya itu perlu ada seperti drainase atau parit atau hal-hal seperti itu kita cuekin aja nih kalau pakai GCL? Iya, tentu saja tidak dong, nggak boleh kita cuekin. Kita harus memaksimalkan metode pemasangannya. Tapi memang di ujung-ujungnya ini kan material itu kan pasti ada ujungnya gitu ya, pasti ada ujungnya. Kemudian bagaimana sih kita apa namanya mengangkur gitu? Di ujung roll ini dimasukkan di dalam parit. Biasanya kita memang kita punya parit di bagian elevasi atas, kemudian ditaruhlah di situ, Dit. Nah, tapi memang nggak boleh, tidak boleh, parit itu tidak boleh ada sudut tajam yang nanti dikhawatirkan dapat, bukan dikhawatirkan sih, nanti dapat apa namanya merusak si GCL akibat tekanan berlebih dari material di atasnya gitu, Dit. Dan kemudian ketika kita menggali parit gitu, tidak boleh ada tanah gembur. Jadi memang harus kita padatkan dulu. Habis itu kita baru bisa letakkan material GCL ini di atas parit itu gitu, Dit. Oke. Jadi memang ujung-ujungnya ini juga sebenarnya agak-agak menjadi kunci keberhasilan instalasinya ya. Percuma kalau misalkan ujung-ujungnya ini tadi nggak terangkur dengan baik bisa kemana-mana dong. Seperti itu ya, Dins ya. Betul, betul, betul. Nah, satu lagi nih, Dins. Kita perlu tahu nih, kalau misalkan di dekat project kita itu ada seperti dinding beton, seperti itu, bagaimana tuh pertemuannya? Apakah ya udah digelar begitu aja atau ada special treatmentnya nih, Dins? Iya, jadi tadi kan memang nggak boleh ada sudut tajam gitu ya. Pasti kalau ada suatu area itu pasti akan ada sudut tajamnya gitu ya. Tapi kita bisa bisa apa mengakali ini dengan kita gali bagian sudut tajamnya ini setebal 75 mili gitu, Dit. Kemudian kita isi bentonit di dalamnya, granular bentonit gitu. Jadi ketika nanti ada tekanan berlebih pada si GCL dan nanti dapat merusak material GCL gitu, nanti ada yang dapat apa? Ada tahanan dari namanya si GCL-nya gitu. Oke. Jadi memang special treatment-nya ini harus kita perhatikan banget ya, seperti itu untuk kunci keberhasilan performa GCL ini di lapangan. Seperti itu ya, Dins? Iya, betul banget, Tita. Oke, nah next up nih ya, yang perlu kita ketahui juga nih, Dins. Apakah GCL itu setelah digelar dan diangkur tadi udah ditinggal gitu aja bisa dipakai atau perlu di atasnya ditimbun? Iya nih, ini adalah finishing dari instalasi si GCL gitu. Nah, memang si GCL ini harus langsung ditimbun di saat itu juga. Jadi kita harus mengatur nih maksimum GCL yang boleh digelar itu pada seluas berapa gitu, karena memang kita harus menimbun di hari kerja itu di saat itu juga gitu. Nah, ini tuh sangat penting untuk mencegah hidrasi dini karena hujan, dan bisa juga ketika kita diamkan begitu saja terekspos udara semalaman gitu ya. Nah, udara malam itu kan cenderung kelembapannya tinggi gitu ya. Dan kalau pagi itu ada uap-uap embun gitu, itu juga dikhawatirkan akan terjadi apa hidrasi dini dari si GCL itu. Nah, maka dari itu kita harus ada penutupnya agar memberikan tekanan yang cukup pada GCL gitu.
agar bentonit ini di dalamnya tidak mengalami swelling yang bebas gitu. Jadi dia akan mengisi pori-pori dengan teratur gitu, sehingga permeabilitasnya ini dapat mengecil dan berfungsi baik sebagai lapis kedap. Begitu, Dita. Oke, jadi memang lagi-lagi nih ya, poin dari permeabilitas ini penting sekali kita jaga di material GCL ini, kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Oke, so I think that's all ya from your presentation, Dinta. So now we will take the question and answer session. Yay! Are you excited? Because we already have 99 questions. Again. Waduh, banyak banget nih yang nanya ya. Yes, people are so excited to join, you know. Oke, kita langsung aja kali ya pilih. Nah, again ya, Instagram is changing its user interface when it comes to questions. So I have to tap a response to show it on screen and share it with the viewers. Oke. Sebentar, jadi ini konsepnya tuh aku nggak bisa lihat pertanyaannya, Dians. So I Jadi have Dita bisa dibacakan aja, nanti aku catat dulu, kemudian aku jawab. Okay. Sorry ya guys, jadi Instagram is changing its user interface when it comes to questions, so I have to figure out nih ya, how to get the questions showing. Is the question showing? Kelihatan nggak questionsnya? Iya, kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan ya? But I cannot exactly pick. Okay, so maybe we'll take this as the first question. Raisa 1789. Lapis kedap ini bisa tahan berapa lama ya, Kak? Apakah ada maintenance khusus untuk perawatannya? Iya, jadi lapis kedap ini memang bertahan lama ya, Dit ya. Tergantung dari apakah si bentonit ini mengalami kebocoran gitu. Nah, biasanya kalau maintenance-nya itu kita cek dari ini, Dit. Kita punya saluran parit di luar sistem landfill gitu ya. Contohnya, kita pasang pipa mengarah ke parit. Apabila nanti di pipa itu ada bocoran air, itu berarti si landfill itu mengalami kebocoran yang tidak dapat dihalau oleh si material tersebut gitu. Oke. Karena tuh aku takut ini aku milih pertanyaan dari same person gitu. I wanna get as many people as possible. So I have to kenapa Pak? Ini kan speakernya ciwi-ciwi. Pakai jilbab ini Bapak. Oke. Karena kan biasanya pertanyaan ini ada yang same questions gitu ya. I'm trying to get. Oke. Maybe dari Angela Cikitita. Kak, apakah material tersebut aman buat lingkungan serta bisa tahan berapa lama? Iya, jadi memang apakah material tersebut aman buat lingkungan? Sangat aman karena memang lapis kedap ini tadi dapat memproteksi
lapisan air tanah di bawah gitu ya. Jadi ketika nanti ada air lindi dari landfill tersebut yang nanti kita lapisi nih pakai lapis kedap gitu untuk serta bisa tahan berapa lama. Untuk bertahan berapa lama ini bisa memang bertahan sangat lama gitu ya, tapi balik lagi ketika nanti ada kebocoran itu kita kontrolnya dari tadi dari parit, kemudian ada pipa yang mengarah ke parit gitu. Oke. Pertanyaannya agak di blok ya. Mungkin nggak sih Kak, ini aku baca ya, mungkin nggak sih Iya. Kak GCL ini mengalami kebocoran? Iya, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan geomembran gitu ya, apa namanya, bisa langsung bocor gitu. Tapi kalau pakai GCL ini, kalau ketika ada tusukan gitu, dia akan swelling sendiri gitu. Dia mempunyai self healing sendiri gitu. Jadi untuk mengalami kebocoran itu memang sangat kecil gitu ya, karena dia memiliki self healingnya tersebut gitu. Oke. Nah, ini makanya banyak pertanyaan yang Ini mirip-mirip kayaknya gitu sama. kan. Jadi Ya, jadi tuh di kolom questions-nya itu tuh semuanya diputihin gitu, Dins. I cannot read the question. Jadi I have to randomly tap gitu untuk tahu questions-nya apa. iya. Ini ada proses pemotongannya jika harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Iya, jadi kalau untuk dipotong di lapangan itu memang harus menggunakan benda tajam gitu ya. Memang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Bisa kok dipotong menyesuaikan kebutuhan lapangan, tapi memang harus menggunakan alat-alat yang tajam gitu untuk memotong tersebut. Tidak ada alat khusus gitu maksudnya. Oke, Gitu. nah maybe dari pertanyaan ini aku pengen nanya sih, Dins, justru little bit about sambungannya nih. Otomatis Oh kalau iya ada benar-benar. potongan, ada sambungan dong di situ. Kalau misalkan kita butuh nyambung kayak gitu kan, misalkan antara overlap transversal dan juga longitudinalnya. Nah, apakah kalau misalkan di GCL ini itu tuh sama kayak di sebelumnya di geotextile, kayak dijahit kayak gitu, atau dia punya treatment khusus nih, Dins? Iya, jadi kalau biasanya kalau untuk non woven gitu kan ada overlap jahitan gitu ya. Tapi kalau di sini bukan dijahit gitu. Jadi kita lapisi dengan pasta bentonit. Pasta bentonit itu dari apa? Dari bubuk bentonitnya sendiri yang dicairkan menggunakan air, kemudian dilapiskan ke overlapnya itu. Nah, overlapnya itu biasanya arah transversal itu 50 cm, longitudinal itu 30 cm. Jadi di antara material ini itu nanti dioleskan pasta bentonit, tapi harus kita perhatikan di bawah overlap ini harus tidak ada tanah yang mengebur gitu. Nah, di atas yang overlap ini optional bisa dikasih pasta bentonit, tapi biasanya kita di lapangan kita kasih lagi lapisan bentonit gitu di tanah. Oke. Mungkin Sobat Geovers nih ada lagi nggak, Dita? Nah, nih dari Farchak Fit, apakah material GCL ini perlu dikombinasikan dengan material lain? Iya, jadi bisa banget. Jadi bisa banget dikombinasikan dengan material geomembran. Contohnya itu di landfill tingkat 1 dit. Jadi memang di landfill tingkat 1 itu memang harus ada ketentuan khususnya yang lapisannya itu nanti harus ada pasirnya 30 cm, kemudian di bawahnya nanti ada proteksi geomembrannya nanti diproteksi sendiri oleh non woven gitu, kemudian di bawahnya nanti ada GCL gitu, baru di bawah GCL nanti ada geonet, terus di bawahnya lagi nanti ada geomembran gitu. Memang pemasangan GCL ini tergantung aplikasinya digunakan untuk keperluan apa gitu. Oke, next. Coba I take Kak, berapa kisah GCL? Wah, ini langsung aja ke sales kita ya. Kalau untuk berapa meter persegi nih, guys.
bisa langsung gimana sih Dit kalau kita Iya. mau hubungin teman-teman sales untuk tahu apa harga berapa untuk pemasangannya, bagaimana, baiknya di mana gitu? Ada ya Nah, di Instagram kita nih. Nah, teman-teman bisa langsung DM aja sih, itu udah yang paling gampang, paling praktis. Nanti langsung kita arahkan ke salesnya langsung nanti ya. Dan kalian bisa langsung berdiskusi tentang harga nih ya. Kalau misalkan kalian punya project dan juga ingin berdiskusi tentang projectnya dan kebutuhannya, dan nggak harus GCL doang guys, bisa material-material lain, bisa problem-problemnya kayak apapun itu bisa kalian diskusiin dulu. Okay, Din, so I'm searching for other. Okay, ini pertanyaannya banyak yang the same ya. I'm gonna search for another questions. Nah, apa nih yang membedakan proteksi lapis HDPE geomembran ini dengan GCL? Iya, memang untuk geomembran sendiri itu ini ya berbeda materialnya. Geomembran itu merupakan high density polyethylene. Memang ketika dia mempunyai ketebalan gitu ya banyak gitu. Tapi memang kalau GCL sendiri ini memang intinya dari bentonit, ketika ditusuk dua-duanya itu si geomembran nanti bisa langsung bocor. Kemudian kalau si GCL ini dia karena bentonit ini mempunyai tingkat swelling yang sangat gede gitu ya, jadi ketika terdapat tusukan itu dia bisa menutup kembali rongga-rongga yang terbuka gitu, Dit. Oke, jadi memang that miraculous self-healing ability itu di GCL ini memang very valuable kayak gitu ya. Oke. Next up. Nah, jadi I have to find questions yang distinctive. Untuk GCL sendiri Wait ya. GCL sendiri sudah diaplikasikan di mana saja nih? Aku jawab tadi sempat Iya. baca. Jadi Nah. kita sudah sudah diaplikasikan memang kebanyakan untuk landfill gitu, Dit. Banyak banget tuh di Jawa Barat juga ada, di Jawa Tengah juga ada. Jawa Tengah, sorry, di Jawa Tengah, terus kemarin di luar Pulau Jawa juga banyak gitu. Oke. Oke. Let me just. Tadi untuk kontrol kebocoran sudah dijawab ya, teman-teman. Iya. Ini juga sudah. Daya tahan GCL berapa lama? Kelemahan-kelebihan juga sudah ada ya. Tadi. Berapa lama pemasangan pembuatan GCL? Memang untuk GCL ini kita langsung impor gitu teman-teman dari India, jadi memang sampai sini tuh sudah berbentuk gulungan gitu. Oke nih ada pertanyaan dari Mikaela Eva 18. Kak, bahan dasarnya apa? Apakah ramah lingkungan? Ketahanannya berapa lama terhadap cuaca? Mungkin tadi Dinta udah bahas ya tentang bahan dasarnya dan juga apakah ini ramah lingkungan. Maybe tentang cuaca nih Dins yang menarik kayak gitu ya. Biasanya kan kalau produk geosynthetics yang lain terhadap cuaca mungkin cukup tahan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan GCL ini apakah sama atau ada things to note-nya nih di lapangan? Iya, jadi untuk ketahanan terhadap cuaca memang kita nggak boleh pada kondisi cuaca hujan gitu. Karena memang kalau takutnya memang bentonit ini tidak boleh langsung terkena air gitu teman-teman, karena dapat terjadi hidrasi dini pada si material bentonit. Nah, kenapa? Karena kalau kita taruh di tempat di genangan air gitu, ya tadi nanti swelling gitu, dan dia
dia tadi tidak mengisi pori-pori yang ada gitu, jadi nggak beraturan gitu nanti mengembangnya gitu Dit. Oke. Dan juga ini sih nggak boleh pada suhu yang ekstrim gitu, karena kenapa, si GCL ini kan nggak fully dry gitu ya, dia mempunyai kadar air gitu. Takutnya kalau kita pasang pada cuaca ekstrim gitu lebih dari 50 derajat Celcius gitu, nanti dapat mengurangi kadar air dalam bentonit sendiri, kemudian akan mempengaruhi si swellingnya si material tersebut gitu sih Dit. Jadi nggak boleh terlalu panas dan nggak boleh pada cuaca yang cuaca hujan gitu. Oke. Bentar ya, Dins. I really have to randomly tap every questions to know the questions. Karena ini Yes. cuma kayak list of things gitu. Most of the questions already answered. Kebanyakan memang bertanya tentang ketahanan dan juga efeknya terhadap lingkungan nih ya. Maybe I Iya. wanna ask one thing nih Dins ya, tentang ketebalannya nih dari GCL itu kan di atasnya tadi kan ada timbunan seperti itu ya. Nah, berapa sih harus kita tuh nimbun tanah di atasnya nih Dins? Apakah Bener. kita di lapangan adanya berapa kubik gitu tanahnya? Atau itu memang ada peraturannya? Iya, jadi sesuai referensi yang ada sebenarnya material timbunan ini bisa digelar 30 cm gitu deh, tapi mengingat kondisi area GCL yang biasa kita pasang itu sangat luas areanya, kemudian memang bakal banyak banget nih alat berat untuk ngedorong si fill-nya itu. Nah, itu kita biasanya merekomendasikan 50 cm. Jadi kita di lapangan itu memang tebal timbunannya sekitar tinggi 50 cm gitu. Oke, jadi ini memang dari pengalaman kita juga kayak gitu ya. Iya, dan juga Nah, ini timbunannya nih, kalau timbunannya nggak bisa kita gunakan timbunan-timbunan yang yang bersudut tajam. Biasanya kita harus menggunakan timbunan yang mempunyai keseragaman yang seragam gitu. Jadi nggak boleh lebih dari materialnya itu partikelnya tidak boleh lebih dari 25 mili begitu deh. oke, jadi memang sudah ada standar-standarnya kayak gitu ya. Kita Iya nggak bisa betul. asal aja main tiba-tiba pakai batu di atasnya. Waduh, Waduh, kita bagaimana tetap itu menusuk nasib si nih. DCL kayak gitu Iya, kan? iya Mungkin ya. benar sekali. Oke, ini juga salah satu pertanyaan yang I've been wondering about dan aku dari tadi nggak nemu nih ada yang tanya ini. Jadi boleh aku yang tanya ya, Dins. Boleh. Kita jarang Nah, nih Dit ngobrol GCL nih di kantor ya. Jadi iya. kita diskusi juga di sini. Jadi kita diskusi di sini dan biar semua sobat Geoforce mendengarkan diskusi ini kayak gitu. Nah, bagaimana sih arah penggelaran tanah timbunannya ini? Apakah ada syarat khusus, Dins? Oh iya, untuk pengelaran arah timbunan ini harus sejajar, Dit. Harus sejajar arah penggelaran gitu. Jadi kita ketika overlap gini, ini kan overlap ya. Jadi arah penggelarannya harus ke sana, gitu. Jadi ketika nanti tanah didorong ke sana, itu nanti tidak akan masuk ke dalam overlapnya gitu. Jadi memang harus sejajar arah penggelarannya. Gitu. Oke. I see. Nah, jadi gimana nih kalau misalkan project kita ini di lokasinya ini memang banyak material-material organik, material-material yang banyak rantingnya, banyak akar-akarnya gitu, jadi masih boleh nggak sih Din dipasang GCL ini? Oh iya, jadi memang kalau di lapangan kan kita nggak bisa memprediksi ya, Dit, bagaimana nih di lapangan nih apakah kondisinya sudah rata atau memang banyak banget ranting-ranting gitu. Memang harus di clearing dulu sebelum dipasang seperti tadi, harus
benda-benda yang dapat merusak si material GCL ini tuh emang harus dipindahkan dulu gitu, dan emang harus dalam kondisi yang rata. Apakah GCL produk Indonesia? Jadi kita memang masih impor teman-teman, kita impor dari India. Yep. Tahun berapa GCL ini booming? Oke. Sorry ya, Dins. I think Ya aku kalau bisa baca aku baca nih. Tadi soalnya agak kalau kebaca sama aku bakal aku jawab nih guys. most of the Ini juga question, udah nih. I think agak mirip gitu kan makanya. Iya. Oke, kita cari lagi. Karena memang banyak sekali ya yang bertanyanya itu lebih dari satu kayaknya. Jadi satu orang kayaknya banyak banget bertanyanya. Kriteria tanah timbunan tadi udah dijelasin, memang harus ada beberapa kriteria gitu guys, harus tanahnya harus seragam gitu. Dan ukuran partikel tanahnya emang nggak boleh lebih dari 25 mili. Oke. Nah, next questions-nya nih, ada kandungan lain nggak sih Kak selain monmorillonit itu di dalam si sodium bentonite-nya itu berarti ya? Iya, jadi memang di dalam bentonite itu selain monmorillonit emang ada kandungan quartz and illite gitu, Dit. Tapi yang mendominasi dari bentonite ini tuh memang dari yang mendominasi dari material bentonite ini memang dari kandungan mineral monmorillonitnya itu. Gitu, Dit. Oke. Next question. It's a pretty Oke, nah tadi terkait cuaca, jadi kan nggak boleh nih Dins dipasang lagi hujan-hujan kayak gitu ya. Dan juga dia berarti nggak boleh dipasang pada kondisi yang panas banget ya berarti ya. Iya, benar-benar. Kenapa tuh Dins tadi? Kenapa nggak boleh pas panas-panas? Iya, jadi aku jelasin lagi ya teman-teman. Jadi kalau panas nanti kalau hujan kena air nanti terjadi dehidrasi dini, kemudian nanti dia swelling tidak beraturan, kemudian nanti dapat dapat mengisi rongga-rongganya nggak ini nih, pori-pori mengisi rongga-rongga porinya nggak beraturan gitu. Tapi kalau untuk kondisi cuaca panas ekstrim gitu, si bentonit ini kan mempunyai kadar air gitu tentunya ya, dia nggak fully dry gitu, jadi nggak dikhawatirkan sih, memang nggak boleh dalam kondisi panas karena dapat menurunkan kadar airnya yang nanti dapat swellingnya nanti dapat berpengaruh akibat si kadar airnya rendah gitu. Sudah gak ada yang muncul lagi nih pertanyaannya. Because I saw some questions are pretty much the same. So, dan kita juga 5 menit lagi nih ya. We only have 5 minutes left. Okay, so Dinta kayaknya kita langsung aja nih ya ke ending of this session. So, is there any words that you would like to say to Sobat Geoforce semua nih? Yeah, so guys, thank you so much for you all always curious about IG live kita yang tetap selalu mantingin kita, join kita gitu ya. Tapi emang kita nggak bisa jawab satu persatu pertanyaan kalian, tapi jangan sedih, kalian bisa ini nih, DM ke kita, ke IG kita, Geoforce Indonesia gitu. Kita akan jawab kok pertanyaan-pertanyaan kalian gitu, Dit.
Yes. Jadi memang kalau Sobat Geoforce pengen berdiskusi lebih dalam lagi nih ya, and maybe one-on-one discussion kayak gitu ya, bisa langsung DM ke Instagram kita, or maybe reach us from our other social media, karena bukan cuma Instagram nih ya, Dians, kita punya YouTube, kita punya Facebook, kita punya LinkedIn, dan Betul, juga kita tentunya punya website ya, Dians, di mana Sobat betul Geoforce di situ banget. kepoin lebih banyak tentang material-material kita dan juga tentunya Iya, service kita nih, karena kita di sini bukan cuma produk tapi juga we offer services. Jadi kalau misalkan Sobat Geoforce masih pada kepo, pokoknya check in terus aja ya social media kita. Okay, so Dinta, it's been a very great session with you. Actually, so far Dinta is like the youngest speaker nih ya. wow. Wow, so awesome. Young spirit, kayak gitu ya, Dinta. Okay, so maybe last words lagi nih, Dinta. Can you say a very nice goodbye untuk Sobat Geopers semua? Iya, jadi pokoknya teman-teman tunggu aja informasi-informasi yang update dari kita gitu. Jadi terima kasih banyak Dita udah memandu acara ini, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih live, masih nonton Yay! nih ya. Bye bye, thank you Dita. Thank you so much, Dinta, for all the knowledge. Bye-bye, see you on another occasion. Okay, it's been a very pleasurable session nih ya with you guys before bulan puasa nih. Jadi teman-teman jangan kaget nanti kalau misalkan lagi bulan puasa, kok nggak ada IG live kayak gitu. Nah, jadi kita sholat taraweh dulu nih ya guys. Jadi nanti kita ketemu lagi setelah lebaran. So, thank you so much nih guys, udah setia banget. Mulai dari awal-awal bener-bener session 1 gitu ya. Kalian belum tahu apa-apa nih tentang geosintetik, sampai sekarang kalian udah tahu paling enggak 10 lah ya gitu tentang material geosintetik yang ada itu apa aja. Oke, so juga aku pengen ingetin nih ya, kalian stay tune ya nanti sampai beberapa menit lagi, karena kita akan mengumumkan siapa nih di sini pemenang dari OVO Cash kita 300.000 untuk 3 orang pemenang. So guys, again thank you so much and always curious ya about geosynthetics. So it's me, Dita, as your host, signing out. Bye!